Guratan senyum tak sepenuhnya memudar, meski palu hakim baru saja mengetuk babak baru yang lebih berat dalam hidupnya. Di ruang sidang Letjen TNI Ali Said, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda, Kamis, 19 Februari 2026, pagi, Dayang Donna Walfiariestania atau juga dikenal Donna Faruk berdiri dengan jilbab krem, batik merah bermotif bunga, dan celana jeans hitam. Mantan ketua Kadin Kaltim itu tampak tegar. Sebelum duduk di kursi pesakitan, ia memeluk erat putrinya dan anggota keluarga yang setia menunggu di bangku pengunjung. Pelukan itu menjadi jeda hangat sebelum ruang sidang kembali dingin oleh formalitas hukum. Majelis hakim yang diketuai Radityo Baskoro tak memberi ruang bagi keberatan tim kuasa hukum. Seluruh nota eksepsi ditolak. Menimbang bahwa dalil-dalil perlawanan penasihat hukum terdakwa sudah memasuki substansi pokok perkara yang kebenarannya harus diuji lebih lanjut. Dengan demikian, eksepsi tidak dapat diterima, tegas Radityo dalam putusan sela. Majelis menilai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, JPU, dari Komisi Pemberantasan Korupsi telah memenuhi syarat formil dan material. Perkara pun harus berlanjut demi kepastian hukum serta asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dalam dakwaan, Donna disebut turut serta menerima hadiah uang sebesar $3.500.000 Singapura. Uang itu diduga berkaitan dengan penerbitan perpanjangan 6 izin eksplorasi pertambangan di Kalimantan Timur. Nama mendiang Awang Faruk Ishak ikut disebut dalam konstruksi perkara. Jaksa menilai uraian keterlibatan yang disusun dalam surat dakwaan sudah jelas dan cermat untuk diuji pada tahap pembuktian. Sejumlah perusahaan turut terseret dalam pusaran perkara, antara lain PT Sepiak Jaya Kaltim, PT Cahaya Bara Kaltim, PT Bunga Jaya Lestari, dan PT Anugerah Pancaran Bulan. Perbuatan itu dinilai bertentangan dengan kewajiban penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Di persidangan sempat muncul perdebatan mengenai penerapan pasal 606 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Namun majelis tetap berpendirian bahwa dakwaan dengan pasal 12 huruf B UU Tipikor sudah tepat sebagai dasar pemeriksaan lanjutan. Menyatakan perlawanan dari advokat terdakwa terhadap tindak pidana korupsi tidak dapat diterima. Pemeriksaan perkara harus dilanjutkan. Bunyi putusan sela. Usai sidang, Donna yang telah mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK digiring jaksa dengan pengawalan ketat aparat bersenjata laras panjang. Di tengah sorot kamera, ia tetap melempar senyum tipis. "Ya, kita ikutin saja prosesnya," ujarnya singkat sebelum masuk ke mobil tahanan. Tim penasihat hukum yang dipimpin Hendrik Kusnianto menyatakan menghormati putusan tersebut. Mereka menilai substansi keberatan memang akan lebih tepat diuji dalam pembuktian. Di sisi lain, JPU KPK Roni Yusuf meminta waktu 1 pekan untuk menghadirkan 4 orang saksi pada sidang berikutnya yang dijadwalkan Kamis, 25 Februari 2026. Dengan ditolaknya eksepsi, jalan panjang persidangan kini benar-benar dimulai. Senyum Donna pagi itu mungkin menjadi penanda ketegaran. Namun, di baliknya, proses hukum akan berbicara lebih keras mengurai satu persatu fakta di balik dugaan suap perizinan tambang bernilai jutaan dolar Singapura tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.